Kasus dugaan pemerasan dan suap dalam penganggaran proyek infrastruktur di Dinas PUPR PKPP. KPK membongkar ada modus dengan istilah jatah preman untuk kepala daerah dengan nilai hingga 7 miliar rupiah. Selain Gubernur Riau Abdul Wahid, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan M. Arief Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Provinsi Riau Dani M. Nur Salam menjadi tersangka kasus pemerasan dan suap. Wakil Ketua KPK Johanis Tanah memaparkan M. Arief Setiawan sebagai representasi Gubernur Riau meminta fee 5% atau senilai 7 miliar. Bagi yang tidak mengikuti permintaan itu akan diancam mutasi hingga pencopotan. Johanis Tanah menyebut modus ini di kalangan Dinas PUPR Riau sebagai jatah preman. PK juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, pound sterling yang jika dikonversi rupiah lebih dari 1,6 miliar. FRY menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada saudara MAS atau MAS selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun saudara MAS yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Jasmine Rahmadi yang sudah berada di gedung KPK Jakarta. Selamat malam Jasmine, bagaimana informasi terbaru mengenai kasus korupsi yang menjerat Gubernur Riau? Ya, selamat malam Vena, Ken dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus korupsi atau lebih tepatnya adalah kasus dugaan pemerasan dengan melakukan penambahan fee anggaran untuk unit kerja di Dinas PUPR PKPP Riau. Dan untuk update terakhir, memang tadi Gubernur Riau Abdul Wahid ini sudah terlihat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan penahanan tadi pada pukul 16.53 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami informasikan, Ken, Vena dan juga pemirsa, bahwa selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya. Yang pertama ini adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arief Setiawan dan juga tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nur Salam. Penetapan tersangka tadi diumumkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanah, di mana tentunya Johanis Tanah ini tadi mengumumkan kronologi dari kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid, yakni dengan mengatakan bahwa ini dilakukan dengan melakukan penambahan anggaran untuk tahun 2025 di unit kerja Dinas PUPR PKPP atau lebih tepatnya yang dialokasikan pada UPT jalanan dan juga jembatan, yakni semula 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah. Lalu karena sudah berhasil untuk melakukan penambahan anggaran tersebut, lalu Gubernur Riau Abdul Wahid ini diduga meminta fee sebesar 2,5% dikarenakan sudah berhasil sekali lagi untuk meningkatkan jumlah anggaran tersebut. Lalu karena permintaan tersebut pun maka dilakukan pertemuan begitu di antara Kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta juga Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau yang akhirnya menyepakati bahwa akan memberikan
fee kepada Abdul Wahid sebesar 5% ataupun 7 miliar rupiah. Fee tersebut pun diberikan kepada Abdul Wahid secara berkala. Yang pertama dilakukan pada bulan Juni, lalu pada bulan Agustus, lalu yang terakhir ini pada bulan November begitu, dan saat ini pun total fee yang sudah diserahkan kepada Abdul Wahid ini sebesar 4,05 miliar rupiah, yakni belum sepenuhnya begitu dari total yang sudah disepakati sebelumnya sebanyak 7 miliar rupiah. Dan jika kita kilas balik pemirsa, memang Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan OTT ataupun operasi tangkap tangan di wilayah Riau pada hari Senin kemarin, yakni pada tanggal 3 November 2025 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat begitu, di mana dalam OTT tersebut terdapat 10 orang yang terjaring operasi tangkap tangan, di mana 10 orang tersebut tentunya ini segera dilakukan pemeriksaan begitu atau diterbangkan ke Jakarta, Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditetapkan 3 tersangka pada hari ini. Ken, Vena, kita akan terus memantau situasi terkini di Gedung Merah Putih KPK. Untuk sementara itu, saya kembalikan di studio. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK.